Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? Hopefully you are in a healthy and good condition. Well, I remind you again, in this pandemic situation, you stay at home and study also at home. Don't go anywhere, okay? Well, come back again into our English class, and in this time we will continue the subject to chapter 3. And in this chapter, we will learn about how to tell time in English. Are you ready? Well, before that, it's better for us pray first. Okay, let's pray. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina amin. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin. Well, setelah kita doa, dan Mr. Irwan tadi sudah menyampaikan bahwa di chapter 3 ini, di bab 3 ini, kita akan lanjutkan materi English kita, dan temanya adalah menyampaikan waktu dalam bahasa Inggris. Tapi kita lihat dulu apa kompetensi dasarnya di bab 3 ini. Ini dia kompetensi dasarnya, kita baca sama-sama ya. Mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasan teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait nama hari, bulan, nama waktu dalam hari, waktu dalam bentuk angka, tanggal, dan tahun sesuai dengan konteks penggunaannya. Kemudian di dalam kurung, perhatikan kosakata terkait cardinal dan ordinal number. Udah tahu belum apa itu cardinal dan ordinal number? Oke, nanti kita bahas. Setelah kita lihat kompetensi dasarnya, maka akan kita lihat apa goalnya, apa tujuan dari bab 3 ini. Ini dia tujuan pembelajarannya. Ada 4 tujuan pembelajarannya. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi perbedaan penggunaan cardinal dan ordinal number. Yang kedua, siswa dapat memahami teks atau dialog yang digunakan untuk memberi dan menerima informasi tentang waktu. 3. Siswa dapat memahami penggunaan waktu, tanggal, bulan, dan tahun dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, ini penting sekali untuk membentuk karakter kita, diharapkan siswa dapat menerapkan hadir tepat waktu dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Quran, ini panduannya, dalam kurung, ini ada panduannya surat Al-Asr, ayat 1-3. Oke, nanti kita bahas. Baik, sebagai pembukaan, Mr. Irwan minta kalian untuk membaca dialog yang tertera di screen. Oke, ada dialog antara Salim dan Mrs. Sri. Oke, Mr. Irwan akan coba baca, tapi kamu di rumah tolong diikutin juga ya. Salim, good morning ma'am, I'm sorry I am late. Mrs. Sri, good morning Salim, why are you late? What time is it now? I woke up late this morning. It is 10 to 8, ma'am. Why did you wake up late? I play online games until midnight, ma'am. Oh my God. This is the 3rd time you come late to school. Don't play games too much. It is not good for you, dear. Please accept my apology. That's okay. But please don't be late again next time. Okay. Thank you, ma'am. Oke, itu dialog antara Salim dan Mrs. Sri.
Kalian boleh ikutin. Sudah pada tahu belum kira-kira terjemahannya apa? Dan perhatikan di screen-nya kamu ada kata yang Mister beri warna merah dan garis bawahin, ya. Ada kata tend to ache, oke. Ada third time. Kira-kira itu apa? Apa bedanya tend to ache sama third time? Oke, nanti akan kita bahas. Nah, sekarang kita terjemahin dulu nih dialog antara Salim dan Mrs. Ri. Kita terjemahin ya. Baris pertama. Good morning, ma'am. I'm sorry, I am late. Selamat pagi, Bu. Saya minta maaf ya, saya datang terlambat. Terus Ibu Sri-nya menjawab, Good morning, Salim. Why are you late? What time is it now? Selamat pagi, Salim. Kenapa kamu terlambat? Jam berapa sekarang? What time is it now? Nah, Ibu Sri-nya bertanya, udah jam berapa sekarang? Aku bangunnya kesiangan pagi ini. Ini sudah jam 8 kurang 10, Bu, kata Salim. Kemudian Ibu Sri melanjutkan, Why did you wake up late? Kenapa kamu bangunnya terlambat? I played online games. Aku bermain game online until midnight, sampai dini hari, jawab Salim. Nah, ini nggak baik ya, teman-teman. Terus Ibu Sri menjawab, Oh my God, this is the third time you come late to school. Ini adalah yang ketiga kalinya kamu datang terlambat ke sekolah. Don't play games too much. Jangan banyak bermain game. Nasihatnya Ibu Sri. It is not good for you, dear. Ini nggak baik buat kamu. Kemudian Salim menjawab, Please accept my apology. Tolong maafkan saya, kata Salim. Kemudian Ibu Sri menjawab, That's okay. But please don't be late again next time. Gak apa-apa, tapi tolong jangan terlambat lagi ya berikutnya. Oke, thank you, ma'am. Oke, terima kasih, Bu. Nah, kurang lebih seperti itu terjemahan antara dialog Salim dan Ibu Sri. Oke. Nah, sekarang perhatikan nih. Ada tadi yang digarisbawahi tend to ache, oke. Kemudian ada third time. Kira-kira itu apa ya? Nanti akan kita bahas. Kita Mister tahan dulu, Mister nggak akan bahas kenapa itu digarisbawahin. Oke. Next kita lanjutkan. Nah, kalau seperti ini kamu sebagai siswa, kamu katakan tidurnya sampai larut malam, kemudian kamu bangun kesiangan gara-gara bermain game online. Artinya apa itu? Artinya kamu udah membuang-buang waktu kamu percuma. Game online itu sesuatu hal yang kurang bermanfaat, ya enggak? Ya kan? Buktinya sampai kamu datang ke sekolah terlambat. Dalam Al-Quran, ya, sebagai umat Islam, kita sudah diingatkan dalam surat Al-Azhar ayat 1-3. Kita lihat ya terjemahannya. Nah, di sini sudah diingatkan kita, demi masa, by the time. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Indeed, mankind is in the loss. Kecuali orang-orang beriman dan beramal soleh dan saling menasehati dalam kebaikan dan mengajak dalam kesabaran. Except for those who have believed and done righteous deeds and advise each other to truth and advise each other to patience. Ini ya. Jadi kalian diingatkan supaya menggunakan waktu sebaik-baiknya, jangan menjadi pribadi yang lalai. Apalagi kita sebagai anak sekolah, sebagai pelajar, jangan sampai kita tidurnya kesiangan dan terlambat datang ke sekolah. Oke, clear ya? Itu meaning dari dialog dan kita sudah diingatkan dalam Al-Quran. Next, sekarang kita akan bahas yang pertama terkait dengan what is cardinal number. Oke. Apa itu cardinal number? Ada yang tahu? Ini mungkin di SD sudah diajarkan ya. Di sini misal bacakan definisinya ada 2. Cardinal numbers are simply numbers. Cardinal number itu adalah bilangan-bilangan pokok. Simply numbers itu maksudnya bilangan pokok. Cardinal numbers tell us how much of a certain quantity there is. Jadi cardinal number itu menyampaikan kepada kita berapa jumlah kuantitas yang ada. Oke, and here is the example of cardinal number. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Kemudian sebelahnya ada 11, 21, 32, 43, 54, 100. Kalian di rumah coba ikutin juga ya. 101, 110, 1000, 1010. Ini adalah bilangan cardinal number. Sekarang kita lihat contoh cardinal numbers dalam kalimat. Oke, misal kasih contoh ada 5. I have one apple. Saya punya 1 apple. One apple. My dad turns 37 this year. Ayahku usianya 37 tahun ini. Yang ketiga, Kansa has 2 cats. Kansa mempunyai 2 ekor kucing. I am 12 years old. Saya 12 tahun. They ordered 10 sandwich. Ada jamak ya. They ordered 10 sandwiches. Mereka memesan 10 sandwich. Nah, ini contoh cardinal numbers dalam kalimat. Ingat, cardinal number itu adalah bilangan pokok, menyatakan berapa jumlahnya. Sekarang kita lihat yang ordinal numbers. Oke. What is ordinal number? Ordinal number itu adalah numbers that tell a particular position or place. Ordinal number itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia menyatakan angka urutan. Urutan persisnya berapa. Itu ya, posisinya ada di nomor berapa. Oke, kita lihat contoh ordinal numbers. First, angka 1 kalau ordinal number di belakangnya ada tulisan ST di belakangnya. Kita bacanya first. Yang kedua, ada tambahan huruf ND, bacanya second. Yang ketiga, ada tambahan huruf RD, bacanya third. Selanjutnya 4 sampai 10 tambahi huruf TH, bacanya fourth. Ya. Perhatikan cara bacanya, TH-nya jelas, ada pantulannya di belakang. Fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. Di sebelahnya ada 11th, 20 verse. Nah, untuk 21 20 verse, 32 30 second, 40 40th, 50 50th, 100 100. Nah, kalau 101 kita tambahi ST lagi, berubah ya, 100 and verse. 102 juga nanti sama, 100 and second, belakangnya ND berarti. 200 200, 800 800, 1000 1000. Kalau 1001 kembali lagi normal, 1000 and verse. Ya, 1000 and verse. Itu contoh ordinal numbers dalam angka. Sekarang contohnya kita masukkan ke dalam kalimat. Nomor 1, she celebrated her third birthday. Dia merayakan ulang tahunnya yang ketiga. Nih, urutannya yang ketiga. Oke. Yang kedua, this pretty cat is my 7th pet. Kucing yang cantik ini adalah hewan peliharaan aku yang ketujuh. Bisa jadi dia punya hewan peliharaan yang pertama, katakan ular. Yang kedua kura-kura. Ketiga ada apa misalkan. Dan pretty cat, this pretty cat adalah yang ketujuh. Kita gunakan dia ordinal numbers, 7th. Ya. Contoh kalimat yang ketiga, it is the 10th anniversary of our school. Ini adalah ulang tahun yang ke-10 sekolahku. I am the first in my family. Saya adalah anak pertama. Urutannya anak pertama di keluarganya. Kalau kamu anak yang kedua berarti apa? I am the second in my family. Kalau anak ketiga, I am the third in my family. Oke, dan contoh yang terakhir, this is my second time to see her. Ini adalah yang kedua kalinya saya berjumpa dengannya. Oke, ini adalah contoh dari cardinal dan ordinal numbers. Nah, sekarang kita balik lagi nih ke dialog yang tadi kita tampilkan di awal. Ya kan? Ada 2
kata yang Mister garis bawahin ada 10 to 8 sama third time. Kira-kira 10 to 8 itu masuknya kemana? Cardinal number or ordinal number? Ada yang tahu? Nah, yang benar adalah cardinal number karena dia adalah bilangan pokok. Kemudian third time, ketiga kali. Nah, kalau ini udah ketahuan ya, berarti ini adalah contoh dari ordinal number. Nah, begitu anak-anak. Mudah-mudahan kalian bisa menggunakan cardinal dan ordinal number dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalian diharapkan tahu bedanya apa. Nah, sekarang Mister Irwan minta kalian untuk berlatih menulis cardinal dan ordinal numbers di buku tulis ya. Mister minta kalian untuk menuliskan 10. Ini ada exercise. Please write 10 sentences using cardinal and ordinal numbers. Tolong tulis katanya 10 kalimat menggunakan cardinal dan ordinal numbers. Berarti 5 cardinal numbers dan 5 juga ordinal numbers. Kamu tulis di buku tulis, nanti kamu upload di Google Classroom. Oke, kamu upload di Google Classroom. Ini juga perintah ini akan bisa posting juga di Google Classroom. Kamu boleh cek nanti Google Classroom-nya ya. Nah, setelah kalian sudah paham apa itu bedanya cardinal dan ordinal numbers, maka sekarang kita masuk ke telling the time, ya, menyampaikan waktu. Kita lihat. Nah, ini ada dialog, teman-teman bisa lihat dialognya. Oke, kelihatan nggak? What time is it? Nah, ini adalah contoh kalimat menanyakan waktu yang sering sekali kita gunakan. Oke, what time is it? Coba ulangi. What time is it? Atau yang kedua, ini lebih polite, lebih sopan. Could you tell me the time, please? Could you tell me the time, please? Oke, ini ada dua contoh kalimat yang menanyakan waktu. Dia jawab, it is 10 to 8. Ini jam 8 kurang 10. Contoh dialog sederhana ya. Oke, kita lihat. Kita explore dulu. Oke, ada gambar. What time is it? Oke, kalau jam 3 tepat itu gimana jawabnya? It is 3 o'clock. It is 3 o'clock. Next. Masih sama. What time is it? It is 5 o'clock. Masih yang tepat-tepat ya. Yang ketiga. What time is it? It is 10 o'clock. Oke, ini mudah ya, karena dia jamnya menunjukkan jam yang tepat, yang pas gitu ya. Jam 10 tepat tadi gitu ya. Nah, sekarang ada soal. Question. What time does the clock show? Ya, jam berapa ini yang ditunjukkan sama jam? Coba kamu lihat. Which one do you think it is? Yang mana? A, B, C? Ya, jawabannya adalah yang A. Yang A. It is 6 o'clock. Nggak muncul ya. Oke. Nah, untuk telling the time, ini yang harus kamu, yang kamu ingat. Kalau to itu kita gunakan kata kurang. Pas itu berarti lebih. Ya. Kalau quarter itu 15 menit, half itu sama dengan 30 menit. Ingat ya, to itu kurang, pas lebih. To kurang, pas lebih. Kalau quarter 15 minutes, half 30 minutes. Next. This is the point ya. Kamu pastikan ini hafal ya. Kalau dia lewat yaitu lewat 5, 5 past ya, lewat 10, lewat 15, lewat 20, lewat 25, batasnya sampai lewat 30. Oke, tapi kalau kurang, kalau udah 29 pun 29 to 1 o'clock misalkan, itu kita udah gunakan kata to. 29, 28, itu ada 25, ya, 22, quarter, 10 to, 5 to. Oke, sekali lagi Mister ingatkan, ini poinnya untuk menunjukkan waktu, ya.
Untuk pas, kelebihannya itu 1 sampai 30. Ya, lebihnya 1 sampai 30. Kemudian untuk kurangnya sama 29, 28 sampai ke menit ke 59 itu. Berarti kalau 31 berarti udah kurang ya. Tapi bilangnya kita 29 bukan 31 gitu. Itu kurang. Clear? Next. Oke, ini contohnya. What time is it? Udah dijawab di situ. Kita lihat. It is 2:15. It is 2:15. Di bawahnya. What time is it? It is 1:45. It is 1:45. Good. Next. Ini. It is 10:30. Ya, it is 10:30. Ini jam 10 lewat 30. Ini jam 10 lewat 30. Kalau udah lewatnya 31, kita tidak bilang it is 31:10. Enggak. Kalau katakan lewatnya 31 ya, udah di jarum panjang itu menunjukkan lewat 6 di angka lewat 1 garis misalkan kayak gitu. Kita tidak bilang it is 31:10. Tapi udah kita bilang tuh it is 29:11 gitu. Next di bawahnya it is 20:1. It is 20:1. Oke, ini contoh ya. Next, sekarang Mister kasih kesempatan kalian untuk berlatih ya. Ada 5 soal. Yang A, perhatikan. Oke. Kemudian ada B, itu jam berapa? C, jam berapa? D, jam berapa? E, jam berapa? Coba kalian jawab ya di buku tulis kalian ya. Kira-kira kalian sudah bisa belum menyebutnya? What time is it? It is blank blank blank. A, B, C, D. Coba dipikirkan. Kita lihat jawabannya. Sudah? Baik. Ini dia jawabannya. Langsung kita jawab bareng-bareng ya. Yang A itu it is 5:11. Yang B it is 8 o'clock. Yang C it is 10:02. Yang D it is 20:04. Yang E it is 20:01. Coba dicek jawabannya. Siapa yang jawabannya benar semua? Oke, diharapkan semuanya benar semua ya. Baik, sekarang Mister akan minta kalian untuk berlatih ya, mandiri. Silahkan ini digambar di buku tulisnya. Oke, ini juga sama. Mister Irwan minta kalian posting jawabannya di Google Classroom. Perintah ini juga sudah Mister upload di Google Classroom. Nanti kalian lihat ada 4 gambar ya. Yang pertama 11:30. Coba tunjukkan di mana jarum panjangnya, di mana jarum pendeknya. Oke. Yang kedua 25:09. Oke, ini juga coba tunjukkan di mana jarum panjangnya, di mana jarum pendeknya. Selanjutnya ada ini. Kalian gambar juga 10:04. Ya, di mana jarum panjang, jarum pendeknya. Yang terakhir 7:45 ya, di mana jarum panjangnya, jarum pendeknya. Ini instruksi ini sudah Mister upload di Google Classroom. Silahkan dikerjakan di buku tulis. Nanti kamu upload jawabannya di Google Classroom. Jadi ada 2 ya. Yang pertama tadi yang terkait dengan cardinal dan ordinal number, kamu diminta untuk menuliskan 10 kalimat, 5 cardinal dan 5 juga yang ordinal numbers. Dan untuk telling the time ini kalian Mister minta untuk menunjukkan jarum jamnya. Oke? Baik, kita lihat ini, kita bahas dialog ini lagi ya. Ini tadi sudah kita bahas. Dan Mister Irwan akan berikan 3 pertanyaan. Oke. Ini dia 3 pertanyaannya sebagai penutup kita. Oke. Why Salim come late to school? Kenapa Salim datang terlambat ke sekolah? Kenapa? Because
He played game last night. Karena dia bermain game tadi malam. Yang kedua, ya ini kita diskusi. Based on the dialogue above, how many times Salim comes late to school? Berdasarkan dialog di atas, udah berapa kali katanya si Salim datang ke sekolah? Tadi disebutkan. Berapa kali? Ini dia. Oh my god, this is the third time. Jawabannya 3 kali. 3 kali ya. 3 kali. Dan nih. Nomor 3. As a Muslim, what we can learn from the dialogue above? Sebagai seorang umat Islam, apa yang dapat kita pelajari dari dialog yang disajikan di atas tadi? Apa? Apalagi tadi misal di awal sudah memberikan arti dari terjemahan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dari surat Al-Azhar ayat 1 sampai 3. Kira-kira apa? As a Muslim, we must use our time for doing a positive activity. Sebagai seorang umat Islam, kita harus gunakan waktu kita untuk mengerjakan sesuatu hal yang positif. Main game positif nggak? I don't think so. So, jangan main games, apalagi sampai larut malam. Clear? Oke. Baik anak-anak, itu mungkin materi dari Mr. Irwan. Diharapkan setelah belajar ini, kalian sudah nggak datang telat lagi. Ya, ketika virtual, pembelajaran virtual, you must come on time. Even though it is a virtual learning, walaupun pembelajaran virtual, kamu harus tetap hadir tepat waktu. Kemudian mengumpulkan tugas juga, jangan telat-telat, jangan sampai ditagih-tagih sama gurunya. Hei, kamu belum ngumpulin tugas, harus tepat waktu. Oke. Kemudian apalagi sudah janji nih, tadi kan Salim udah janji nih sama gurunya Ibu Sri, baik Mam, aku janji gitu ya. Ya. Kalau sudah janji, jangan telat, jangan melakukan kesalahan lagi yang sama, jangan berulang. Oke? Pastikan berubah. Ya, harus menepati janji. Jangan sampai mengulang kesalahan yang sama. Oke, clear ya? Oke, sekarang kita review sebelum misalnya tutup, apa itu cardinal number? Cardinal number itu adalah bilangan pokok. 1, 2, 3, 4, 5. Apa itu ordinal number? Ordinal number itu adalah bilangan urutan. First, second, third, fourth, etc. Oke, gimana kita kalau menanyakan waktu sama teman kita, sama guru kita? Apa kalimat yang biasa kita gunakan? What time is it? What time is it? Atau, could you tell me the time, please? Could you tell me the time, please? Oke, itu mungkin materi dari Mr. Irwan, pertemuan pertama di chapter 3 ini. Kita akan masih lanjut nanti pertemuan kedua, masih di chapter yang sama, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari pertemuan ini. Well, I think that's all for today. Hopefully this meeting get some value, get some benefit for all of you. Let's close our meeting by saying hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. When I see you again, when I see you again.